Dengar bawa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kanyahokeun ku anjeun I'lam kanyahokeun ku anjeun. anna tasrifa Anna tasrifa kana saestuna ngaran tasrif kana saestuna ngaran tasrif. pilugoti mungguh lugot Pilugoti mungguh lugot. eta atagyiru Eta at-tagyiru kadar barobah kadar barobah. wa fissonaati Wa fissonaati sareng ari ngaran tasrif sareng ari ngaran tasrif. mungguh istilah ahli sorof Mungguh istilah ahli sorof. eta tahwilul aslil wahidi Eta tahwilul aslil wahidi sambil dilihat hurufnya ya biar kalian bisa baca. Tahwilul aslil wahidi tahwilul aslil wahidi eta tahwilul aslil wahidi Eta ta'wilul aslil wahidi. makanya dilihat hurufnya jadi kalian bisa baca. Jadi apa yang Bapak dengar tuh kan ada tulisannya, kalau kalian tengok oh bacanya gitu, tulisnya gitu pasti bisa. Eta tahwilul aslil wahidi Eta tahwilul aslil wahidi ngalihkeun asal wahid ngalihkeun asal wahid ila amsilatin mukhtalifatin ilam amsilatin mukhtalifatin mukhtalifatin ila amsilatin mukhtalifatin amsilatin mukhtalifatin mukhtalifatin kana pirang-pirang contoh anu beda-beda kana pirang-pirang contoh anu beda-beda. lima anin maksudatin Lima anin maksudatin karana pirang-pirang makna anu diseja karena pirang-pirang makna anu diseja karena pirang-pirang makna anu diseja. latah sulu anu moal bisa hasil Anu moal bisa hasil ieu ma'anin maksudah ieu ma'anin maksudah illa biha angin ku amsilah mukhtalifah angin ku amsilah mukhtalifah i'lam kanyahokeun ku anjeun I'lam kanyahokeun ku anjeun annat tasrifa anna tasrifa kana saestuna ngaran tasrif kana saestuna ngaran tasrif fil lugoti fil
lugoti mungguh lugot mungguh lugot eta atagieru eta atagiru kadar barobah kadar barobah wapisona ati wafisona ati sareng ari ngaran tasrip sareng ari ngaran tasrip mungguh ahli sorop mungguh ahli sorok eta tahwilul aslil wahidi eta tahwilul aslil wahidi ngalihkeun asal wahid ngalihkeun asal wahid ila amsilatin mukhtalifatin ila amsilatin amsilatin mukhtalifatin muhtalifatin kana pirang-pirang contoh anu beda-beda kana pirang-pirang contoh anu beda-beda lima anin maksudatin lima anin maksudatin karana pirang-pirang makna anu diseja karena pirang-pirang makna anu diseja latah sulu latah sulu anu moal bisa hasil anu moal bisa hasil ieu ma'anin maksudah iya ma'anin maksudah illa biha illa biha anginku amsilah mukhtalifah angin kumuh amsilah amsilah mukhtalifah. Ini yang kalian akan pelajari ini tentang ilmu sorof ya. Ilmu sorof itu umul ilmi, ibunya ilmu. Kalau ilmu nahu, bapaknya ilmu ya. Jadi sorof sama nahu menikah, anaknya kalimat gitu. Jadi kalian nanti akan tahu kalimat-kalimat bahasa Arab ya, tentang bentuk-bentuknya, kemudian cara bacanya. Karena mempelajari ilmu ini sama ilmu nahu nanti di gilir ya. Pelajaran ini paruh kifayah. Kalau sekampung ini nggak ada yang bisa, semua berdosa termasuk kita. Tapi kalau ada yang bisa, ya pahala buat yang bisa. Tapi yang tidak bisa, tidak berdosa, kita ketanggung. Tapi pahala buat yang bisa aja. Itu paruh kifayah ya. Dalam Islam itu ilmu itu semuanya fardu mi. Ada yang fardu ain ya, tauhid, fikih, tajwid, jeung akhlak. Ada yang fardu kifayah sisanya. Kayak ini ilmu sorof, jurumiyah ya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, itu fardu kifayah semua itu. Nah ini ilmu sorof, ibunya ilmu. Karena ilmu sorof ini mempelajari awal dan tengah kalimah. Kayak ibu kan, memperhatikan baju dan isi perut kalian gitu. Kalau ilmu nahu itu ibarat bapaknya, karena bapak itu kan memperhatikan masa depan kalian gitu. Jadi pakaian fisik oleh ibu, masa depan kalian bapak gitu. Jadi dua-duanya berjalan. Tak tukang sisa ya nak, mana kan? Kamu juga nanti insya Allah gitu ya. Jadi ada kerjasama. Nah di kalimat pun demikian ya. Kalau kalian ingin tahu asal-asal kalimat ini, nama ilmunya ilmu sorof. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara akhir kalimat itu berbunyi, apakah dia berbunyi a, i atau u, itu baru ilmu jurumiyah. Kamu pernah belajar sedikit ya al-kalamu itu nih. Al-kalamu itu ilmu sorof. Ilmu jurumiyah. Ajrumiyah, ilmu nahwu. Ya, kitabnya Ajrumiyah namanya. Ini ilmu sorof. Saya juga sebenarnya belajar, cuma saya kurang serius di di Unisbanya. Jadi pas ditanya teh ngeblank gitu. Ya kalau teh mau bisa ke bapak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama-ulama yang benar mah setiap mengajar itu selalu memulai dengan bismillah. Alasannya kenapa mi?
Pertama karena mencontoh Al-Quran, kan pernah jelas ya. Al-Quran juga dimulai dengan Bismillah. Nah para ulama juga mengikuti, taat gitu ulama itu. Itu ya alasan pertama, mencontoh Al-Quran. Yang kedua apa? Mengamalkan hadis ya. Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah, perkara tersebut kurang berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu az-ziyadatu fil khair, bertambah-tambah dalam kebajikan. Ngaji itu baik, dimulai dengan basmalah, tambah kebaikannya gitu. Yang namanya siapa? Allah ya. Dan itu dikumpulkan buat kalian di akhirat gitu. Kenapa? Di dunia mah udah dapat bagian kalian itu. Semua ditetapkan oleh Allah. Pekerjaannya udah ditentukan, rezekinya udah ditentukan, bahagia atau enggaknya udah ditentukan itu kan. Dunia mah udah semua bagiannya, ajalnya ditentukan juga. Nah jadi amal itu jika berpahala disimpan oleh Allah untuk akhirat, karena di sana nanti nggak akan mati lagi, perlu bekal lebih banyak ya. Iklam kayaknya hukum ku anjeun hai anu belajar ya, di sini homi ya Anwar, ketahuilah gitu. Iklam itu fil amar. Apa Anwar? Fil amar. Fil amar. Fil amar itu kata perintah. Diuk. Nah itu fil amar. Nangtung fil amar. Kalau la taqud, ulah diuk, itu fil nahyi, larangan. Amar mah memerintah, nahyi mah melarang. Misalnya di Al-Quran, la taqrabus shalah wa antum sukaro, janganlah engkau sholat dalam keadaan mabuk. Berarti nahyi atau amar? Nahyi, larangan. Kalau gini misalnya, aqimus sholata, tegakkanlah sholat, nahyi atau amar? Amar, perintah. Nah kalian harus mulai paham dikit-dikit ya. Nah, kayak ini iklam, ketahuilah oleh kalian yang belajar gitu kan. Anak tasrif Pak, bahwa yang disebut dengan tasrif, nah kita akan pelajari tasrif nih di ilmu ini, di ilmu sorof ini tentang tasrif. Anak tasrif Pak, bahwa yang disebut dengan tasrif itu pilogoti menurut logat asal artinya ya, itu atagiru, setiap perubahan. Setiap perubahan menurut logat itu tasrif. Logat Arab ya. Misalnya mobil nih asalnya lurus, kemudian diperintah belok-belok, berubah kan? Itu tasrif. Orang asalnya cantik, makin tua makin jelek, berubah kan? Itu tasrif. Pokoknya setiap perubahan disebut apa? Tasrif. Ya, dalam lingkungan ilmu sorof nih, yang dimaksud tasrif itu setiap ada yang berubah itu tasrif. Di Al-Quran juga ada ya, wa tasrifir riyahi ayatal liqaumi yaqilun gitu kan. Dan robah-robahnya mega ya, awan gitu, robah-robahnya angin itu jadi ayat, jadi dalil buat orang yang berakal sehat. Kenapa itu awan itu teratur kan? Nah, ada yang ngatur berarti gitu kan. Oh, nah kesana akhirnya. Jadi bagi orang berakal segala kejadian itu jadi ilmu, dipikir gitu kan, dipikir. Kerja juga harus dipikir. Romi disuruh sama Oma harus ikhlas, nanti benar. Kalau terpaksa kurang ikhlas ya, nggak ridho, nanti salah. Sarekan nih Oma kan. Kemarin Bapak ngejemur itu nasi, asal disuruh mama ngejemur bantal, asal mana rada iya nya orang keur enak-enak disuruh, jadi asal we alung itu bae. Kalau lihat dulu kan. Nah kalau disuruh orang-orang itu tuh harus walaupun sepele tapi pahalanya gede gitu, berpahala itu. Kita orang Islam yakin ada pahala kan, disuruh benar harus hati-hati. Bapak kesel kemarin ke Hasan, carikan Bapak Hasan. Itu kerjaan pramuka memalukan ceng teh.
teu titih rintih teu ape galung ditinggali heula apa nih lu teh pas suka ngajemur ya bapak ge sok tuang tong mun geus beres mun sorenya sok aya nu tinggalan mi jemuran teh gitunya untung ditinggal ya kadang teu katinggalan ke jalan ya. Nah itu perlu perhatian ya jadi kita tuh harus benar hidup itu ketika disuruh kita mau kerjakan sebaik mungkin gitu nggak ada yang rugi bagi orang Islam semua kebaikan tuh jadi sedekah kata Nabi itu kan kullu ma'rufin sodako setiap perbuatan baik itu jadi sedekah berpahala gitu apalagi suruh orang tua kan wajib kan semua orang tua harus benar harus serius gitu pangheureuykeun gitu nya pami ya nah itu karena nanti kalian juga akan jadi orang tua nah kalau kelak jadi orang tua nyuruh anaknya diheureuykeun nggak enak gitu kan yang kedua apa pengertian ya jangan mau disuruh-suruh wae gitu apa yang suka disuruh orang tua suatu saat nggak disuruh tapi keadaan memerlukan kerjakan gitu ya kadang orang tua bosan ngomong wae gitu karena harus pengertian itu ilmu tuh di situ ya timbul pengertian rasa tanggung jawab gitu kita tuh keluarga satu tim saling bantu gitu. Nah tasrif menurut logat apa Anwar at-tagyiru kadar-kadar barobah secara umum setiap perubahan disebut tasrif ya wapi sonaati yang ari ngaran tasrif monggo ahli sorof nah ini udah khusus nih jadi ada tasrif menurut logat ada tasrif menurut ahli sorof kalau menurut logat apa mi kadar-kadar barobah asal perubahan setiap perubahan itu pasti tasrif gitu aja ya apa aja yang berubah disebut tasrif manusia juga tasrif kalau menurut ini mah asalnya nggak ada jadi ada kan berubah dari tidak ada menjadi ada tasrif atau nah tasrif menurut ahli sorof mah tahwilul aslil wahidi ngalihkan asal wahid merubah mengusahakan gitu ada benda namanya asal wahid dirubah jadi apa ila amsilatin muhtalifatin jadi contoh yang bermacam-macam kenapa dirubah lima anin maksudatin supaya menghasilkan maksud yang dituju supaya menghasilkan makna yang dimaksud gitu latasulu ila biha tidak akan berhasil itu ma'anin maksudah kecuali dengan amsilah muhtalifah gini mi misalnya ada emas ya sebongkah emas diambil sedikit diolah jadi cincin ya ambil lagi diolah lagi pakai peralatan ya aku pernah lihat di YouTube yang pakai alatnya canggih nih alatnya jadi kalung misalnya diambil lagi diolah lagi jadi apa suangnya nah emas itu bongkahan tadi itu asal wahid namanya menurut ilmu ini apa Anwar bahan dasar ya kalau kita mah ya bahan dasar dari bahan dasar itu kemudian diolah jadi suwang jadi anting jadi kalung jadi giwang ya nah ini jadi suwang jadi cincin jadi kalung itu sebutnya amsilah muhtalifah ya kenapa dirubah-rubah supaya sesuai dengan fungsinya kan cincin buat di tangan kalung buat di leher tuh ada fungsinya kalau dalam kalimat mah supaya menunjukkan makna tertentu gitu. Ngerti nggak Mi? Tasrif teh mengolah asal wahid dibikin amsilah muhtalifah supaya menghasilkan mana yang dimaksud gitu. Nah, dalam hal ini di ilmu sorof mah asal wahid itu masdar namanya Mi apa? Masdar. Sebenarnya begini ya. Masdar. Apa Mi?
Baca. Terus tahu dia. Nggak tahu. Baca. Apa War? Basron. Hah? Basron. Hah? Nah, apa? Nasron. Hah? Nasron. Nasron ya. Bama dihanap detikna. Terang aja yo ya. Waduh. Nasron. Nah, Nasron ini disebut masdar. Masdarun. Apa? Masdar. Itu teh asal wahid teh mi masdar teh. Cek ulama Bisriyun asal wahid teh masdar. Cek ulama Kupiyun mah fi'il madi, tapi nu kuat pendapatna Bisriyun, makanya kita mengajarkannya masdar. Ya, jadi Nasron itu masdar. Masdarnya apa? Yang tadi asal wahid teh. Asal wahid. Bahan pokok. Nah, Nasron ini asal wahidnya, bahan pokoknya. Untuk apa? Misalnya Nasron menjadi Nasoro. Tuh. Nasron artinya apa? Menolong. Menolong. Supaya berubah makna dipindahkan ke wajan Nasoro. Nasoro. Ini kan Nasron wajannya Pa'lan. Pa'lan sama kan dengan Nasron. Oh, ini mengikuti wajan Pa'ala. Nah, dari Nasron ya yang mengikuti wajan Pa'lan dirubah menjadi Nasoro yang mengikuti wajan Pa'ala. Untuk apa? Nah, itu ma'anin maksudah maksudnya. Biar menunjukkan makna yang lampau. Nasoro geus nulungan. Nah, pakai geus kan ya. Jadi fi'il mi. Ini kan menolong, ini mah geus nulung. Atau misalnya dirubah lagi jadi yansuru. Yansuru. Anut kajawajan yap'ulu. Untuk apa? Supaya menunjukkan makna sedang atau akan. Fi'il mudhari namina. Ini kata kerja lampau, ini kata kerja sedang. Berubah kan maknanya? Dari menolong menjadi geus nulungan atau ker nulungan. Nah, ini contoh ini sama ini ya disebutnya amsilah muhtalifah. Kalau ini asal wahidnya. Paham, War? Nanti dari sini banyak nih, bukan cuma fi'il madi dan fi'il mudhari, ada lagi fi'il amar seperti unsur ya. Itu fi'il amar, unsur. Unsur. Di sini mah i'lam, ini fi'il amar nih. I'lam itu dari alima mi. Alima ya'lamu ilman. Nah, masdarnya ilman nih. Asal wahidnya. Ini nasron kan? Nasron. Nah, itu dengan baca alima ilman, anu kerajaan fi'lan di bawah. Ilman mah. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun gitu ya. Segini dulu, paham nggak? Anar paham ya? Jadi di dalam ilmu sorof kalimat itu ada asalnya. Kalau menurut kita mah kata dasar Anwar ya. Ada awalnya, ada asalnya. Kalimat itu dari asal tadi dirubah-rubah jadi berbagai bentuk supaya menunjukkan makna-makna yang dimaksud. Ya. Nah, perubahan dari masdar nih ke fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar misalnya ya. Nah, perubahannya itu disebut tasrif. Sedangkan hasilnya nih nasoro, yansuru, unsur ini amsilah muhtalifah. Proses dari nasron ke nasoro, ke yansuru, ke unsur itu disebut tasrif.
Hasilnya ada nasoro, ada yansuru, ada unsur, itu disebutnya amsilah muhtalifah. Pirang-pirang contoh anu beda-beda. Tadi robah-robah teh ngarah apa? 5 anu maksudatin tadi supaya nuduhkeun karena makna anu diseja. Kita ngomong nih gimana supaya omongan kita sesuai dengan tujuannya. Nah itu kan jadi pakai fi'il lah, pakai isim lah misalnya gitu. Cara menyusun kalimat gitu. Tapi kalau ilmu sorof itu lebih mendasar, itu tentang bagaimana kalimat itu dibentuk, dibuat gitu Mi. Kayak kue lah, nya kami rek bolu, bikin bolu kan harus ada bahan. Nah itu asal wahid teh, bahan-bahanna campurkeun bahan teh. Jadi we kue kete, tah hasilna hasilna muthalifah kan mungkin bisa jadi donatnya, bisa jadi kue-kue we macam-macamnya gitu. Gampang kan nya? Gampang. Kalimat oge gitu na bahasa Arab mah. Eta enaknya belajar bahasa Arab mah Mi. Jadi logis gitu. Logis. Di bahasa Arab mah Mi nanti ada kalimat ini menunjukkan perempuan, kalimatnya menunjukkan laki-laki, ada tandanya, bisa ketahuan. Kalau Indonesia mah kan enggak ya. Enggak ada, di Arab mah ada. Kayak khomisah, kenapa pakai tak marbutoh, kan cewek. Kalau laki-laki mah amal homis tapi homisun. Homis kan komis. Kata juga kan halimatus sa'adatil mursyida, ada tamar buta semua itu tanda wanita. Jadi kalau yang tahu mah cara membentuk kalimat enak ngasih nama juga. Ada geus teu pake ngaranna geus we ngaranna Halimah mursidah gitunya, Halimah Sa'adah mursidah gitu. Tapi nu teu bisa kan kagok nyebutan Halimatus. Nah, Halimatus. Geus Halimah. Dari wakofnya, kalau di wakof kan huruf akhir harus dimatikan. Halimah. Halimah Sa'adah mursidah gitu. Halimatus nya kagok. Pahami? Nah, kalau Anwar udah mahasiswa sih gampang memahami bisa telat gitu. Tadi teh kan i'lam kanyahukeun ku anjeun ana tasrifa filogoti atagiru tasrif ceuk logat mah taghyir perubahan. Apapun yang berubah disebut tasrif. Tapi nu dimaksud ku ahli sorof mah tasrif teh eta ngalihkeun asal wahid, tah mengolah asal wahid. Ilam silatin mutalifatin tadi robah jadi amsilah mutalifah contoh nu macam-macam gitu kan. Untuk apa? Limanin maksudatin supaya nuduhkan karena makna anu disejak gitu. Gimana nasron nih? Karena nasron teh menolong supaya nuduhkan karena makna enggeus. Jadikeun fi'il madi nasoro. Aya wajana mi tapa'ala. Jadi nasoro teh sama kan sabaraha huruf cik? 3 kan? Nun shad ro ieu ge 3. Patah semua kan? Oh berarti ini teh mengikuti ini wajan teh timbangan. Misalnya kami beli beras 1 kilo di dia 1 kilo di dia batu besi kan 1 kilonya udah seimbang kan. Nah gitu wajan teh timbangan. Ya teh pahala teh batu besi na gitu. Batu besi 1 kilo di dia, beas 1 kilo di dia kudu besar wah urang teh kudu nengah gitu kan. Mun kitu berarti kena beasnya. Mun kitu kurang beasna berarti kan curang kudu seimbang. Eta wajan dina bahasa Arab mah kitu mi kalimat aya wajana. Ieu wajan, ieu maujun. Mun dina timbangan mah ieu beusina, ieu beasna gitu. Ieu beusina, ieu buahna gitu kan. Maujun teh anu ditimbang. Kalau wajan timbanganana. Beusina teh. Nah nanti mi amsilah mutalifah teh kalau enggak salah terbentuknya jadi 12 bentukan. Nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun. Nangke Anwar homi belajar. Lupa ditulis engke. Nya. Nu penting ane ngerti heula we ya. Bahwa tasrif teh ngarobah asal wahid. Ngalihkeun teh ngarobah merombak. Dijadikeun amsilah muhtalifah. Untuk apa? Supaya menunjukkan makna yang dimaksud. Nanti kita pelajari nih, oh ini fi'il madi,
nipil mudhari, nipil amar, nanti pelan-pelan aja. Tapi yang sekarang bisa dipahami ya Mi ya bahwa yang maksud tasrif itu begitu ya. Ya segitu dulu bisi panjang teh orang baca deh sakali desa ikutin Bapak ya. I'lam kanyahokeun ku anjeun Iklam kanyahokeun ku anjeun anna tasrifa anna tasrifa kana saestuna ngaran tasrif kana saestuna ngaran tasrif fil goti filugoti mungguh lugot mungguh lugot eta atagyiru eta attagiru kadar barobah kadar barobah wapisona ati wa pisona ati sareng ari ngaran tasrif sareng ari ngaran tasrif mungguh ahli sorob mungguh ahli sorok eta tahwilul aslil wahidi eta tahwilul aslil 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 wahidi ngalihkeun asal wahid ngalihkeun asal wahid ila amsilatin mukhtalifatin illa amsilati muhtalifatin kana pirang-pirang contoh anu beda-beda kana pirang-pirang contoh anu beda-beda lima anin maksudatin lima anin maksudatin karana pirang-pirang makna anu diseja karena pirang-pirang makna anu diseja latah sulu latah sulu anu mual bisa hasil anu moal bisa hasil ieu ma'anin maksudah iya ma'anin maksudah illa biha illa biha angin kalawan ku amsilah mukhtalifah aning angin kalawan ku amsilah mukhtalifah ku amsila muhtalifah alhamdulillah udah dulu ya jangan dilempar